Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan dari performa metode Euler dan Hewen pada penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dari latar belakang masalah, yaitu kita di sini akan menganalisa kasus COVID-19 di Indonesia, melakukan kapan sih puncak pandemi terjadi dengan menggunakan model SIR dengan bantuan metode numerik, yaitu metode Euler dan Hewen. Mengapa kita memakai metode Euler dan Hewen? Karena model SIR ini adalah sebuah fundamental yang masih harus kita improvisasi dengan dua metode tambahan, yaitu Euler dan Hewen, untuk mencari langkah waktunya. Perkenalkan, nama saya Fariza Aulia Mulyani dengan NIM 240102028. Saya Regia Ilma Anastasia dengan NIM 24010211110. Perkenalkan, nama saya Wafa Zahwa Ifatunisa dengan NIM 240102129. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu inisialisasi parameter model dan formulasi fungsi sistem STR secara from scratch. Pertama, di sini terdapat import pustaka atau library. Di bagian paling atas, kita mengimport beberapa library Python. Perlu ditekankan bahwa library ini tidak digunakan untuk proses algoritma utama metode numerik kita, melainkan hanya digunakan untuk keperluan benchmark atau pembanding dan visualisasi grafik. Dan di sini terdapat NumPy digunakan untuk mengolah array numerik, membuat rentang waktu (NP-range), serta menginisialisasikan tempat penyimpanan data atau NP-zeros. Lalu di sini ada matplotlib, hanya digunakan untuk memvisualisasikan hasil simulasi ke dalam bentuk grafik standar aplikasi. Lalu selanjutnya di sini ada solve EFP, hanya digunakan untuk menjalankan fungsi benchmark acuan berbasis RK45 untuk menguji seberapa akurat metode Euler dan Hewen buatan kita. Lanjut ada import time digunakan untuk mengukur runtime CPU time untuk membandingkan efisiensi kecepatan eksekusi program. Selanjutnya di sini ada kedua, justifikasi parameter dan data historis. Nah, sebelum masuk ke kode, perlu kita tekankan bahwa seluruh parameter masukan dalam simulasi ini didasarkan pada data konkret dan pustaka epidemiologi, bukan angka karman. Variabel N, I0, dan R0 diambil dari data historis awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Total populasi N adalah 269,6 juta jiwa. I0 atau infected diawali dengan 2 kasus pertama yang terkonfirmasi R0 atau recovered bernilai 0, dan S0 susceptible, dihitung otomatis dari sisa populasi rentan. Itu N dikurangi I0 dan R0. Selanjutnya variabel beta dan gamma. Parameter beta sebesar 0,40 dan gamma sebesar 0,10 disesuaikan dengan sifat penularan serta estimasi masa inkubasi atau pemulihan COVID-19 yang tercatat dalam literatur jurnal epidemiologi, di mana waktu pemulihan rata-rata 1/Y sama dengan 10 hari. Simulasi ini kita jalankan untuk durasi T selama 100 hari. Selanjutnya, mengapa menggunakan metode SIR dan hubungannya dengan Euler atau Hewen? Nah, sistem SIR ini di sini tetap dipakai sebagai acuan perhitungan dinamika populasi. SIR sendiri adalah model sistematis, model matematis yang memformulasi persamaan laju perubahan populasi. Laju perubahan tersebut dihitung di dalam fungsi SIR system dan disimpan ke dalam 3 variabel, yaitu yang pertama DS atau susceptible, laju penurunan populasi rentan. Itu negatif beta dikali S dikali I di bagian. Lalu yang kedua ada DI atau infected, yaitu laju perubahan kasus terinfeksi, yaitu B dikali S dikali I dibagi N dikurangi dikali 1. Yang ketiga ada DR atau recovered, laju peningkatan populasi sembuh, yaitu Y dikali 1. Lalu hasil nilai tersebut baru akan dipakai dalam metode Euler dan Hewen untuk dilakukan variasi langkah waktu atau time step dari hari ke hari. Jadi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Algoritma numerik mandiri dan benchmark. Nah, di sini pertama ada fungsi acuannya, yaitu dari SciPy, dari library SciPy ada run SciPy benchmark dengan parameter H dan B beta. Lalu di sini ada T eval NP arrange. Nah, si NP arrange itu untuk membuat deret waktu dari hari ke-0 sampai hari ke T, yaitu 100 dengan jarak atau langkah sebesar H. Lalu selanjutnya ada T0 time perf counter. Ini tuh untuk mencatat waktu menggunakan stopwatch yang ada di Python. Ini dimulai dari sebelum komputasi dimulai sampai komputasi berakhir. Lalu di sini ada fungsi solve IVP, ini tuh untuk menyelesaikan SIR system dari waktu 0 hingga T dengan nilai awal S0, I0, R0 dievaluasi pada titik T eval serta menetapkan toleransi error yang sangat kecil, yaitu 1E min 6 atau 10 pangkat min 6. Lalu hasilnya disimpan di variabel solve. Lalu selanjutnya ada CPU time perf counter dikurangi T0 dikali 1000. Ini tuh untuk menghentikan stopwatch lalu menghitung selisih waktu untuk mendapatkan lama pengerjaan, dan dikalikan 1000 untuk mengubah detik menjadi milidetik. Lalu selanjutnya return sol T, sol Y 0, sol Y1, sol Y2, dan CPU time ini tuh untuk mengembalikan hasil berupa deret waktu, sol T, data STR, serta waktu komputasinya. Lalu yang kedua itu ada fungsi metode Euler. Di sini ada run, def run, Euler from scratch, n step, int, t per h. Nah, di sini n step ini tuh menghitung total iterasi atau iterasi per langkah yang diperlukan berdasarkan durasi total dibagi ukuran langkah. Lalu di sini ada s, i, r sama dengan np0 n step plus 1, np0 n step plus 1, np0 n step plus 1. Ini itu untuk membuat array kosong berisi angka 0 sebanyak n step plus 1 untuk menyimpan data populasi S, I, dan R setiap harinya. Lalu di sini ada S0, I0, R0 sama dengan S0, I0, R0. Lalu ada T0 sama dengan time perf counter. Ini itu untuk memasukkan nilai populasi awal ke dalam indeks pertama atau 0 pada array tersebut. Lalu waktu mulai dicatat oleh stopwatch. Lalu ada perulangan for, n in range n step memulai looping atau perulangan dari langkah ke-0 hingga langkah terakhir. Lalu di sini ada DS, DI, dan DR. Ini menghitung kemiringan kurva pada langkah saat ini, yaitu N berdasarkan rumus SIR. Lalu di sini ada S dalam kurung N plus 1 sama dengan SN tambah H kali DS, I dalam kurung N plus 1 sama dengan IN ditambah H kali DI, dan R dalam kurung N plus 1 sama dengan R, N ditambah H kali DR. Ini menghitung populasi di masa depan atau N plus 1 dengan menambahkan populasi saat ini, yaitu N, dengan hasil kali langkah waktu, yaitu H, dan kemiringan, yaitu menggunakan rumus Euler. Lalu di sini ada CPU time. Ini untuk menghitung waktu komputasi, lalu mengembalikan data hasil tebakan SIR beserta waktunya. Lalu selanjutnya ada fungsi metode Hewen. Di sini ada run Hewen from scratch. Lalu ini tuh sama seperti pada metode fungsi Euler, melakukan fungsi melalui looping. Lalu di sini ada fs1 sama dengan min beta kali sn kali in per n. Lalu fi1 beta dikali sn ditambah dikali in per n kurang gamma. Lalu fr1 sama dengan gamma dikali in. Ini tuh tahap prediktor, yaitu menghitung kemiringan atau laju pada titik fokus saat ini, yaitu n. Lalu di sini ada SP, IP, dan RP. Ini tuh untuk membuat tebakan sementara untuk titik di masa depan. Lalu ada fs2, fi2, dan fr2. Ini tahap korektor untuk menghitung ulang kemiringan kurva dengan menggunakan angka tebakan sementara. Lalu di sini ada yang S n plus 1, I n plus 1, dan R n plus 1. Ini menghitung hasil final untuk langkah n plus 1 menggunakan rata-rata laju dari kemiringan saat ini, yaitu fs1, dan kemiringan di masa depan, yaitu fs2. Sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu melakukan analisis galat. Di awal kita membuat function rata-rata galat dan mendekati angka 0, maka perhitungan diberhentikan, lalu dibuat rumus galat persentasenya, lalu kita membuat langkah 1,0 dan 0,1, lalu di sini dibuat seperti berapa sih efisiensi CPU-nya, lalu populasi yang terhitung berdasarkan metode Euler dan Heun, lalu dihitunglah galatnya, maka terprintkan atau teroutputkan dari ringkasan perbandingan dengan library, CPU-nya berapa, lalu Euler dan Heun mapnya berapa dengan CPU-nya berapa dan peak-nya berapa. Maka terlihat dalam outputnya bahwa di sini dalam langkah 0,1 itu lebih akurat karena metode numerik dengan benchmark yang library instan tuh memiliki kemiripan yang hampir dekat. Oke, selanjutnya bagian ini tuh mengubah data hasil hitungan simulasi numerik menjadi grafik visual. Nah, yang pada tahap ini tuh fungsi simulasi ini tuh dipanggil kembali khusus untuk ukuran langkah H sama dengan 1,0 hari agar perbedaan akurasi antar metode itu terlihat jelas. Nah, untuk variabel underscore ini digunakan untuk menyaring output sehingga hanya data waktu dan populasi terinfeksi yang diambil. Selanjutnya, di sini ada penyiapan kanvas dan plotting. Nah, kanvas ini dibuat berukuran 7 dikali 4,5 inci yang beresolusi 300 dpi. 3 garis ditumpuk bersamaan dengan membagi populasi terinfeksi 10 pangkat 6 agar angka sumbu ini lebih ringkas. Terus garis hitam solid SciPy EK45 sebagai acuan, garis merah putus-putus untuk Euler, dan garis biru titik strip itu untuk Hewan. Selanjutnya untuk penyempurnaan informasinya seperti judul tebal, label sumbu X dan Y, serta font serifnya. Terus garis petak samar atau grid dan kotak beratar putih juga disematkan agar perbedaan setiap garis itu mudah dibaca. Selanjutnya untuk finishing dan penyimpanan, terdapat perintah type layout dijalankan agar tidak ada tata letak yang terpotong, lalu gambar akan disimpan otomatis sebagai file PNG yang berkualitas tinggi sebelum ditampilkan. Lanjut ke dalam papernya, di sini kita melakukan penyelesaian numerik model SIR dengan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi kita memakai data COVID-19 di Indonesia. Di awal kita menjelaskan secara umum COVID-19 itu seperti apa dan metode-metode yang kita pakai, SIR, Heun, dan Euler. Lalu di dalam metode penelitiannya ini formulasi model SIR dulu yang kita buat ini untuk menghitung laju-lajunya. Setelah kita sudah menghitung semua laju dalam model SIR, kita masukkanlah ke dalam dua metode numerik gitu. Ada metode Euler dan metode Heun orde kedua. Setelah itu kita akan melakukan di sini juga ada perhitungan galat. Metodenya itu ada rumus galat dan rumus mape untuk performa keseluruhan dari si galat tersebut. Selanjutnya parameter pemasukannya atau variabel masukannya ini kita berdasarkan data COVID-19 dan berdasarkan dan juga jurnal studi epidemiologi. Jadi bukan data yang kita asal ambil dengan total populasi terinfeksi awal sembuh, laju penularan dan lainnya. Ini sudah tercantum dalam tabel skenario 1 yaitu baseline-nya 0,40. Ini penyebaran virusnya itu tanpa ada kebijakan sama sekali, dalam karantinanya itu tidak ada kebijakan sama sekali. Skenario 2 yaitu ada kayak moderate atau prokes. Terus setelah itu skenario 3 dengan intervensi yang ketat gitu. Di sini adalah flowchart yang sudah kita bikin flowchart dari dalam code-nya. Dalam hasil pembahasannya size space dengan hasil pembahasannya bahwa metode Heun orde kedua memiliki kemiripan yang lebih akurat atau yang lebih mirip dengan library instan dibandingkan Euler orde 1, Euler orde 1 dan Euler orde 2 gitu. Lalu ini untuk analisis galatnya yang tadi sudah ada di dalam Google Colab-nya. Selanjutnya ini ada simulasi skenario intervensi laju penularannya. Skenario 1, 2, dan 3 kita dilihat dari sini bahwa total kumulatif atau R akhir jiwanya memiliki persentase yang paling rendah dibandingkan skenario 1 dan skenario kedua gitu. Kita melakukan beberapa skenario beberapa laju ini agar kita mengetahui mana sih skenario yang memang sesuai gitu berdasarkan memang jurnal epidemiologinya. Lalu untuk kesimpulan dan sarannya bahwa skenario ketiga itu lebih akurat dan langkahnya itu di 0,1 dengan metodenya yaitu tadi itu Euler, Heun orde kedua. Lalu untuk sarannya itu selanjutnya pengembangan ini bisa dilakukan dengan metode yang memang lebih unggul ataupun dengan lebih rumit, dan juga kita kepikiran saran bahwa bisa saja kita melakukan pengumpulan datanya itu dari data COVID yang asli, yang real gitu, yang akurat, bukan berdasarkan jurnal epidemiologi saja gitu. Tetapi karena kita belum memiliki kemampuan yang lebih profesional dalam membersihkan sebuah data dari COVID-19, kan data COVID-19 itu banyak dan bisa dibilang belum dibersihkan gitu. Jadi untuk saran kedepannya mungkin melakukan data COVID-19 yang real dan harus kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita bisa bandingkan hasil penilaian kita dan hasil asli dari COVID-19 itu seperti apa.